alaikum bisidqi, hendaklah kalian bertutur kata yang benar atau yang baik. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu pasti mengarah kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan pasti mengantarkan kepada surganya Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah atas izin Allah kembali dapat kita bermajlis di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan insyaallah kita pun yang hadir mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada baginda Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan senantiasa kita mengamalkan syariat ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul, sehingga termasuklah kita orang-orang yang mencintai beliau, yang kelak bersama Nabi kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini majelis kita kembali kita lanjutkan pembahasan pada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, yang mana tema kajian di pagi hari ini adalah berkaitan dengan babu az-zajri 'anil kadhibi atau 'anil kadzib, bab yang menjelaskan tentang larangan untuk melakukan perbuatan dusta atau berbohong. Tentu sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa al-kizbu, berdusta, berbohong ini satu di antara dosa yang kemudian dilakukan oleh lisan kita, yang mana setelah ini beliau Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi akan menyebutkan beberapa dosa yang dilakukan oleh lisan. Dan lisan kita ini satu di antara anggota tubuh kita yang juga banyak melakukan dosa dan maksiat, sehingga menjaga lisan kita ini satu di antara sebab selamatnya kita dunia, selamat pula di akhirat nanti. Apatah lagi di zaman atau di era sekarang ini banyak yang tidak mampu menahan lidahnya ataupun menahan lisannya. Maka dalam suatu riwayat, ya, Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang itu, maknanya berislam yang baik itu adalah meninggalkan yang tak berguna, yang tak bermanfaat baginya. Dan di antaranya adalah fudulul kalam, adalah banyak berbicara, mengungkapkan kata-kata yang tidak mendatangkan manfaat. Maka dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah digambarkan bahwa ucapan yang keluar dari lisan kita itu terbagi kepada 4 jenis. Pertama, ucapan yang mengandung kebaikan. Kemudian ucapan yang isinya adalah keburukan. Ada ucapan yang ada manfaat, ada mudaratnya. Ada ucapan yang tidak ada manfaat dan juga tidak ada mudaratnya. Maka dari yang 4 ini yang mesti kita
yang harusnya terucap oleh lisan kita adalah yang mendatangkan manfaat. Ucapan yang sifatnya keburukan, dosa, maka ditinggalkan. Begitu juga yang ada mudarat dan ada manfaatnya juga ditinggalkan. Adapun kemudian yang tidak ada mudarat dan tidak ada manfaatnya, artinya mubah, boleh saja ucapan yang sah-sah saja untuk kita sampaikan. Itu pun kalau kita banyak melakukannya, berarti kita akan banyak menghabiskan waktu kita atau menyia-nyiakan waktu kita dengan ucapan yang tidak berfaedah ataupun ucapan tidak mendatangkan kebaikan. Maka al-kidhbu, berdusta, satu di antara ucapan yang mendatangkan mudarat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Ibnu Mas'ud ini sahabat yang luar biasa, yang meskipun secara fisik bahasa kita badannya kecil, pendek, kurus, hitam kulitnya, tapi pernah suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud ini di antara sahabat yang mengetahui banyak tentang kandungan atau isi Al-Quran. Maka beliau mengatakan, tidak ada ayat yang turun kecuali aku mengetahui di mana ayat ini turun, apa sebab musabab ayat ini turun. Maka pernah suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud ini memanjat pohon kurma. Tersingkaplah pakaiannya, nampaklah betisnya. Nah, sahabat yang berada di bawah ini tertawa. Lalu kata Nabi, apa yang kalian tertawakan? Ya Rasulullah, kami melihat betisnya Ibnu Mas'ud ini kecil kali. Maka itu yang membuat kami tertawa. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sungguh betisnya, dua betis Ibnu Mas'ud ini, Abdullah Ibnu Mas'ud ini lebih nilai kebaikannya kalau ditimbang dalam timbangan mizan, maka itu lebih berat daripada gunung Uhud yang ada di Madinah. Maka begitulah kebaikan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ini. Apa riwayat yang kita dapati dari beliau? Beliau mengatakan Nabi pernah bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian bertutur kata yang benar atau yang baik. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu pasti mengarah kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan pasti mengantarkan kepada surganya Allah. Wa mazala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Maka ada seorang laki-laki yang terbiasa mengucapkan kata-kata yang jujur sampai pada akhirnya dia dicap oleh Allah sebagai hamba yang jujur. Sebaliknya kata Nabi, iyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena dusta ini membawa kepada keburukan dan keburukan mengantarkan kepada neraka. Dan seseorang tidaklah senantiasa dalam kehidupannya berkata yang dusta, berkata yang bohong, sampai pada akhirnya dia pun dicap kadzab, pendusta, orang yang suka berbohong. Maka berbohong ini juga menjadi sifatnya orang-orang munafik. Maka kita perlu berhati-hati jangan sampai tergolong orang-orang yang munafik. Karena apa? Karena kata Nabi dalam suatu riwayat, ciri-ciri orang munafik itu 3 yang lazim, yang sudah kita ketahui. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara maka kerap sekali dia berdusta, berbohong. Kalau berjanji ia ingkari, kalau dipercaya ia berkhianat. Nah, ini munafik dalam pandangan ulama kita terbagi kepada 2. Ada munafik i'tiqadi, munafik secara keyakinan, dan kita insyaallah jauh dari sifat tersebut. Kita beriman benar-benar keimanan kita ini, tak ada yang pura-pura beriman. Kalau di zaman Nabi banyak orang-orang munafik itu, mereka tidak beriman tapi hanya pura-pura saja beriman kepada Nabi. Salat, ikut salat. Maka dikatakan salat yang berat dilakukan orang munafik itu orang pura-pura beriman, salat subuh dan salat isyanya. Tapi kita ada juga yang munafik secara
perbuatannya. Jadi jangan dipukul rata. Nanti gampang bilang wah munafik kawan nih. Lalu diambilnya ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik tempatnya di neraka yang paling bawah. Nah, itu munafik yang letaknya di neraka paling bawah itu munafik secara keyakinan. Tapi kita insyaallah semuanya beriman dengan benar, dengan yakin dan ikhlas. Kemudian kita mengetahui kisah seorang laki-laki yang luar biasa, yang sebagian ulama mengatakan bukan dari kalangan Nabi atau bukan dari kalangan Rasul, tapi kemudian karena pribadinya yang luar biasa diabadikanlah kisahnya di dalam Al-Quran. Bahkan satu surah diberi dengan nama beliau, yakni Luqman Al-Hakim. Ya. Pernah beliau Luqman Al-Hakim ini ditanya. Maknanya namanya Luqman Al-Hakim ini dikatakan gelar. Artinya hakim itu artinya orang yang bijaksana. Maka beliau ditanya, Luqman Al-Hakim ditanya, "Ma balagha bika ma nara?" Apa sekiranya sebab kenapa engkau sampai pada level ini, orang yang luar biasa, ya. Maknanya orang saleh, kemudian ucapannya ibarat kita sebagai obat, sebagai penawar, ya, orang yang sedang mencari jawaban ditanya kepada beliau, kemudian nasihat-nasihatnya juga yang luar biasa. Maka ketika ditanya apa bahasa kita rahasianya, kenapa bisa sampai pada level tersebut? Qala sidqul hadithi. Maka beliau menjawab, satu di antara kunci utamanya adalah kalau berbicara selalu berkata yang benar, ya, selalu berkata jujur, tidak berbohong, ya. Wa adaul amanah, kemudian menunaikan amanah, wa tarku ma la ya'nini, dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Kemudian juga disebutkan dalam satu riwayat dari Malik an Sufyan bin Salim annahu qala qila ya Rasulullah, menceritakan pernah suatu ketika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayakunul mu'minu jubbanan, wahai baginda Nabi, apakah ada orang mukmin yang penakut? Ya, kata Nabi, na'am, iya. Artinya masihlah dia tergolong seorang mukmin walaupun ada sifat rasa takut dalam dirinya. Tentu maknanya takut kepada selain Allah, karena takut kepada Allah adalah menjadi keharusan, ya. Kemudian ditanya lagi kepada Nabi, ayakunul mu'minu bakhilan, apakah ada orang mukmin yang bakhil, yang pelit? Kata Nabi, na'am, iya. Ada orang yang beriman tapi masih memiliki sifat yang bakhil, sifat yang pelit. Ditanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayakunul mu'minu kadzaban, apakah ada seorang mukmin itu yang pembohong, pendusta? Qala la, kata Nabi, tidak. Artinya kalau seseorang itu benar-benar keimanannya, benar-benar mukminnya yang sesungguhnya, maka dia tidak akan menjadi orang yang suka berbohong atau suka berdusta. Kemudian dalam riwayat lain pula dikatakan, ya, riwayat dari sahabat Nabi an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda menyatakan, idminu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah, jaga bagi saya untuk kalian ini, atau jaga untuk saya ada 6 hal dari kalian ini, maka aku akan menjamin surga untuk kalian. Maknanya menjaga 6 di antara hal ini, maka insyaallah jaminannya surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara 6 ini? As-sidqu idza haddatstum, jujurlah ketika kalian berbicara, ya. Kemudian aufu idza wa'adtum, ya, tunaikan kalau kalian berjanji. Wa addu idza tumintum, kemudian tunaikan amanah itu kalau kalian diberi amanah. Wahfadhu furujakum, jaga kehormatan harga diri kalian. Wa ghuddu absarakum, tundukkan pandangan, jaga mata. Wa kuffu aydiyakum, jaga tangan, jangan melakukan dosa maksiat, menzalimi orang lain.
Maka enam hal ini yang kalau kita jaga, maka insyaallah artinya surga Allah Subhanahu wa taala sudah dijamin oleh Nabi untuk kita. Pertama tadi jujur ketika berbicara, benar. Kemudian menunaikan janji, menjaga amanah, menjaga kehormatan, kemudian menundukkan pandangan dan menjaga kedua tangan. Ini sebahagian ataupun apa yang disebut oleh Nabi ini adalah dosa yang banyak dilakukan oleh manusia. Dengan tangannya dia banyak menzalimi, kemudian dengan pandangannya ya dosa dilakukan oleh mata, lisan apatah lagi, kemudian kehormatan ya. Lalu kemudian bagaimana mewujudkan enam ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka dijelaskanlah oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi. Maka kata beliau, jujur dalam berbicara ini ya, apa diantaranya? Faqad dakhala fihi kalimatut tauhid wa ghairiha. Maka masuk di dalam ucapan itu adalah kalimat tauhid. Apakah tauhidnya kita, ucapan kita la ilaha illallah ini benar? Maka apa di antara maknanya? Idza syahida an la ilaha illallah yakunu qawluhu aw qawluhu shadiqan min nafsihi. Maka ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka itu jujur benar dari dalam dirinya sendiri. Wa yakunu shadiqan fi hadithihi ma'an nas. Kemudian dalam makna jujur ini adalah dia jujur dalam berbicara bersama manusia atau ketika dia berbicara kepada orang lain. Jadi dua inti poin dalam kejujuran ini, jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah itu tadi, sehingga dia tidak tergolong orang yang munafik, yang berpura-pura saja dalam keimanan. Tapi benar la ilaha illallah itu dia yakini dalam dirinya, dalam hatinya, kemudian dia ucapkan lewat lisannya, dan dia pun berbicara terhadap sesama manusia ini dengan jujur, tidak berdusta. Kemudian yang kedua tadi, menunaikan janji, yakni apa di antara maknanya? Al-wa'dul ladzi bainahu wa bainallah. Menunaikan janji yang utama adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita ketika di alam roh kita pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ditanya masing-masing dari kita ini, bukankah aku ini Rabbmu yang menciptakanmu? Dan pada saat itu kita mengatakan benar, kami bersaksi. Artinya bagaimana janji itu kemudian kita wujudkan dalam kehidupan kita ini, maknanya ya benar-benar memposisikan Allah sebagai pencipta kita, yang kemudian yang layak, yang patut untuk kita sembah dan kita taati ya. Fa innahu yathbutu ala imanihi ilal maut. Dan janji dengan Allah itu dibuktikan dengan teguhnya kita dalam beriman sampai kita wafat. Adapun janji kita terhadap sesama manusia, ya itulah apa yang pernah kita berjanji maka kita kerjakan, kita tunaikan. Maka kita diwanti-wanti, jangan mudah berjanji. Karena kebanyakan janji itu sukar untuk ditepati. Nah, orang yang banyak berjanji, yakinlah pasti banyak mengingkari janjinya ya. Maka sekiranya merasa tak mampu atau ragu-ragu, maka jangan berjanji. Wa addu idza tumintum, amanah. Bagaimana kita menunaikannya? Ada dua sudut pandang di sini disampaikan. Pertama, bainahu wa bainallah. Begitu juga amanah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta yang dititipkan kepada kita amanah. Kemudian anak yang dititipkan kepada kita juga amanah. Bagaimana menjaga amanah ini? Sementara yang lain adalah amanah terhadap sesama kita. Hai amanah yang berupa rahasia, amanah yang berupa jabatan, amanah yang berupa harta juga dari sesama kita ini. Bagaimana ketika menitipkan sesuatu untuk kita, misalnya dalam usaha, dalam bisnis, nah ini ada modal, tolong kita bekerja sama. Nah, bagaimana kita menjaga amanah tersebut? Kemudian menjaga kehormatan, ya maknanya di sini menjaga kemaluan kita. Bagaimana? Dua juga sudut pandangnya di sini. Ayahfadha farjahu 'anil harami wasyubha, menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua,
adalah menjaganya agar tidak dipandang dan tidak dilihat oleh orang lain. Maka diperhatikan kan bagaimana dalam fikih itu mengajarkan adab-adab ketika buang hajat agar di tempat yang jauh, ya, tidak dilihat oleh orang, bahkan dibuat sitar, dibuat penutup penghalang agar kita tidak dilihat oleh orang lain. Satu di antara tujuannya agar tidak dilihat kemaluan kita ini oleh orang lain. Adapun menundukkan pandangan, di antara maknanya adalah tidak melihat aurat manusia, aurat yang lain, kemudian tidak melihat kepada hal-hal yang bisa menimbulkan atau memicu hawa nafsu ataupun syahwat kita. Dan kemudian jelas dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhunna zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Jangan kalian bahasa kita memanjangkan pandangan yang melihat kepada apa-apa yang bisa mendatangkan, ya, menimbulkan hawa nafsu dan syahwat kita. Wa kuffu aydiyakum 'anil harami minal amwal wa ghairi dzalik. Menjaga tangan dari mengambil harta haknya orang lain dan selain daripada itu. Nah, ini makna daripada 6 yang mesti kita jaga tadi. Lidah kita daripada berbohong, jujur terhadap apa yang kita ucapkan termasuk syahadat tadi, kemudian ucapan terhadap sesama, kemudian menunaikan janji-janji kita dengan Allah, janji kepada sesama manusia, menunaikan amanah-amanah yang datangnya dari Allah, kemudian amanah yang datangnya dari sesama kita manusia, menjaga kehormatan kita, kemudian menundukkan pandangan kita, dan kemudian menjaga tangan kita jangan sampai menzalimi dan mengambil haknya orang lain. Nah, ini ada riwayat yang panjang, yang kemudian inti daripada riwayat ini adalah menyebutkan, ya, bagaimana gambaran bagi orang yang masa hidupnya dulu, ya, suka melakukan perbuatan, yakni berbohong ataupun berdusta ini, ya. Kemudian di akhir pembahasan tentang menjauhkan diri dari sifat dusta ini, riwayat dari sahabat Nabi juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, qala as-sadaqul hadithi kalamullah wa asyraful hadithi zikrullah. Di antara ucapan yang benar, yang baik itu adalah kalamullah, yang paling benar, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan yang mulia adalah zikir. Wa syarrul ama amal qalb, dan buta yang paling buruk adalah buta hati, ya. Wa ma qalla wa kafa khairun mimma aktsara wa alha, dan yang sedikit mencukupkan lebih baik daripada yang banyak, daripada yang menyia-nyiakan. Kemudian syarrun nadamati nadamatu yaumul qiyamah, seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan kita di akhirat nanti karena tak berguna lagi. Dan sebaik-baiknya kekayaan adalah kaya hati, ya. Wa khairuz zad at-taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wal khamru jima'ul itsm atau jama'ul itsm, kemudian khamar itu adalah kumpulan dari segala macam bentuk banyak dosa. Artinya dari khamar yang pernah kita bahas juga akan mendatangkan banyak dosa-dosa yang lain, ya. Wan nisa jabailus syaitan, dan perempuan ini satu di antara jalan pintu untuk dijadikan alat oleh syaitan. Wasyababu syu'batun minal jununi wa syarrul makasibi kasbur riba, dan kemudian masa muda adalah bahasa kita, ya, masa yang mengkhawatirkan, ya. Maknanya banyak orang yang kemudian tidak bisa menggunakan masa mudanya, dan seburuk-buruknya penghasilan adalah yang dihasilkan dengan cara riba. Dan kemudian a'zamul khataya al-lisan al-kadzub, ya, dosa yang paling berat atau yang paling besar dilakukan oleh lisan kita adalah berdusta. Nah, inilah beberapa penjelasan terkait bagaimana bahaya daripada sifat berbohong ini, yang tentu mesti kita jaga, mesti kita hindari, karena modal utama dalam kehidupan kita adalah kejujuran. Apapun itu, kalau seseorang sudah dicap oleh
orang lain atau bahkan masyarakat sekitarnya, oh, siapa itu? Oh, itu tukang bohong tuh, ya, suka berdusta, suka berbohong, maka akan susah mendapat kepercayaan dari orang lain. Al-kidhbu la yasluhu illa fi thalath. Terakhir di sini jelaskan berbohong itu tidak boleh kecuali pada 3 hal. Pertama, fil harbi, ketika dalam peperangan, artinya musuh bertanya kepada kita, maka kita memberikan jawaban yang bohong, itu tidak mengapa. Kemudian warrajulu yuslihu baina itsnaini, kemudian kita berbohong untuk mendamaikan 2 orang. Ya, ada orang yang sedang sudah bertikai ataupun kemudian tidak bertegur sapa, memutus silaturahim, kemudian kita berbohong agar 2 ini bisa berdamai kembali, maka boleh-boleh saja. Misalnya kita sebutkan, siapa itu sebenarnya ingin minta maaf, dia menyesal ini dan lain sebagainya. Kita sampaikan pula pada yang satunya sehingga mereka akhirnya berdamai. Warrajulu yuslihu bihi bainahu wa baina imra'atihi. Kemudian juga kebohongan yang kemudian bisa mendamaikan kembali pasangan suami istri, ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan satu di antara dosa dilakukan oleh lisan kita ini mampu kita jaga, dan kemudian perpanjangan daripada lisan ini adalah tulisan-tulisan yang kita juga tulis, ya, baik itu di sosial media atau di mana yang sifatnya itu juga adalah bohong, maka terhitung juga itu sebagai dosa lidah kita, lisan kita yang kemudian dalam bentuk tulisan. Demikian, mudah-mudahan mampu kita menjaga lisan kita menjadi orang-orang yang jujur, yang insyaallah yang kejujuran membawa kepada kebaikan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada kira-kira orang munafik yang Ustaz katakan tadi, bahwasanya apabila dia berjanji tidak menepati salah satu siapa. Ya. Kalau sekarang ini di musim-musim zaman sekarang ini dia janji tapi bukan tidak mau menepati, tapi belum bisa menepati, bahasanya yang dialihkan, Ustaz. Maka ini termasuk terjadi orang munafik juga, Ustaz. Hanya digesernya mungkin, Ustaz. Baik, bahasanya bahasa diplomasi, ya. Maknanya dia berjanji, tapi ketika dituntut janji itu untuk direalisasikan atau ditunaikan, maka dikatakan belum bisa atau belum mampu untuk menunaikan janjinya. Nah, bagaimana sebenarnya hakikatnya? Ya, sebenarnya terpulang kepada dia niatnya sendiri itu. Apakah dia mengatakan hal demikian hanya untuk sebagai kilah saja, sebagai alasan saja, yang sebenarnya dia tidak mau ataupun tidak bisa menunaikan janjinya tersebut, tapi dia pakai bahasa yang halus. Nah, itu tetap menjadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau seandainya kita melihat ternyata atau pada hakikatnya dia mampu dan bisa, tapi berkilah seperti itu, ya berarti kita bisa menyimpulkan, ya, termasuklah di antara dia ini yang memiliki sifatnya orang-orang munafik, yang munafik secara amali kalau dia misalnya masih saudara kita seiman, ya. Intinya benar dia keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah yang kalau zaman sekarang ini jaranglah kita jumpai orang-orang yang munafiknya secara i'tiqadi, secara keyakinan. Banyaknya umat Islam, ya, benar Islamnya, tetapi perbuatannya belum mencerminkan muslim yang sesungguhnya. Demikian, Allahu a'lam. Ya. Nah, kalau itu biasanya memang banyak yang kita lihat, ya, hanya sekedar dijadikan
hanya di bibir saja bahasa kita. Nah, apalagi kalau kita bisa menilai, wah ini kira-kira bisa direalisasikan atau tidak. Kan apa namanya, kalau kita paham jalur misalnya dunia pemerintahan, ya kan, wah ini bukan bagian dia ini untuk dan lain sebagainya, maka sukar untuk dia merealisasikan hal tersebut. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Ya. Masalah bertanggung jawab tadi seperti Amanah. kita. Oh, oke. Bertanggung jawab. Tapi sekarang yang tidak punya tangan malah yang di bawah dia. Jadi artinya apa namanya, berarti lebih dahsyat lah bahasa kita kan. Misalnya jadi pelajaran ya, kalau orang yang tak punya tangan aja bisa melakukan hal yang lebih parah gitu kan, berarti ya menjadi iktibar lah, menjadi pelajaran bagi kita. Memang akhir-akhir ini banyak apa namanya peristiwa-peristiwa yang bisa menjadi iktibar. Maka fa'tabiru ya ulil absar. Maka sebenarnya dalam hidup ini kalau kita perhatikan, kita renungkan, banyak sekali yang menjadi pelajaran bagi kita kalau kita memang punya hati yang maknanya ya suci, ataupun kemudian apa bahasanya, yang bersih lah, yang bisa mengambil iktibar pelajaran dari apa yang kita temukan dalam kehidupan, apalagi dibantu dengan media yang wah bentar saja udah viral, apa saja udah nampak kita. Nah, tapi apa namanya, disitulah kita pandai harus memfilter, milih-milih mana yang kira-kira yang ini yang baik, ini yang tidak baik. Jangan asal, orang sekarang asal viral, diikut, asal viral diikut, walaupun itu sifatnya tidak baik. Nah ini juga menjadi bahan renungan bagi kita. Demikian, Allahu a'lam. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ya. Dia ada 6 ya, Pak. Ada 6 di saya. Ya, Ya mungkin karena kelemahan kita tuh, ada juga melakukan kesalahan dari poin yang tadi sebut, Ustaz. Masih sama dengan Pak Azul terkait janji. Di pada masa dulu tuh kita tuh pernah berjanji, dan sampai saat ini janji itu tidak terlaksana, dan mungkin mungkin nggak akan bisa terlaksana. Nah, itu gimana kafarotnya? Ya nanti kalau mungkin kalau detailnya janji apa, nanti kalau yang perlu saya jelasin. Yang kedua, Angan ini dulu pernah juga menzolimi atau mengambil hak orang lain, Ustaz. Nah, sekarang ini kepingin rasanya mengembalikan hak itu, tetapi nggak ketemu nih orangnya, dan yang bersangkutan bukan orang. Itu bagaimana cara membersihkan dari 2 kesalahan tersebut? baik. Jadi secara umum seluruh dosa dan kesalahan apapun yang kita lakukan ini ya ujung-ujungnya ya bertobat hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dengan sebenarnya, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujung dan puncak dari segalanya, dan semuanya nanti terpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dosa sesama kita ini yang masih bisa diupayakan, maknanya bisa kita meminta maaf, ada hak yang masih bisa kita kembalikan, maka kita lakukan. Tapi kalau ada penghalang, hal-hal yang kemudian menjadikan kita tidak mampu, ya sudah, ujung-ujungnya memang kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon ampun kepada Allah dan taubat dengan yang sesungguhnya, maknanya tidak berjanji sudah tidak akan mengulangi lagi dosa kesalahan yang sama. Setelah itu ya sudah, kita sandarkan ataupun kita serahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Insya'a kalau Allah berkehendak maka Allah mengampuni kita, kalau tidak ya maka kita akan diberikan siksa nanti kelak di akhirat. Dan kita meyakini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, Allah Maha Pengampun ya. Kemudian kalaupun seandainya Allah menghukum kita, maka itu Allah menghukum dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus yakin Allah tidak akan pernah
menzalimi seorang pun di antara kita. Allah tahu ya bagaimana seorang hamba keadaannya, ya. Jangankan yang zahir, ya'lamu sirra wa akhfa, bahkan mengetahui apa yang tersembunyi yang ada di dalam hati kita. Maka Allah mengetahui bagaimana kesungguhan kita sudah ingin benar-benar ya menebus kesalahan kita yang kita lakukan di masa lampau, maka insyaallah Allah lah yang menilai hal tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin lanjut. Ya. Saya kan dengar kajian kalau kita dulu pernah mencuri, kalau orang muslim kan dicari dulu, cari sampai seusaha maksimal. Kalau tidak, mungkin kita bersedekah dengan atas nama bersangkutan. Nah ini yang tadi ini yang kasusnya ini kemungkinan ini non muslim nih. Jadi kisahnya ini masa saya remaja sebenarnya. Jadi waktu saya tinggal di Medan itu tahun 98 itu kan terjadi kerusuhan besar-besaran. Iya. Jadi pada masa itu ya mungkin karena kurang paham juga masih remaja, ikut juga lah saya menerobos tuh gudang-gudang Cina gitu kan gitu. Jadi itu informasi gitu. Pada masa itu ya. Jadi saya kan berpikir saya coba tanya telusurin tetangga yang dekat gudang itu, nggak ngerti lagi di mana itu orang itu gitu. Jadi kalau non muslim gimana ya caranya ya? Gitu lah. Iya, ya, karena kita tidak mengetahui apa namanya, sudah ditelusuri, sudah berusaha, yang tak ada juga jumpanya, sudah ya, kembali saja kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar memohon ampun kepada Allah dan mengakui kesalahan kita, artinya menyadari hal tersebut dan mengakui itu sebagai suatu dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah membukakan ya pintu taubatnya untuk kita. Kalau misalnya kepengen juga mengembalikan hal tersebut, enggak masalah juga, dilakukan dengan cara atau jalan ya apa yang kita inginkan itu untuk kepada fasilitas umum misalnya, entah itu pembuatan ada misalnya dalam jalan atau jembatan atau apalah, yang jelas itu hal yang di fasilitas yang sifatnya adalah fasilitas umum. Kita tidak tahu, barangkali mungkin dia apa namanya mu'allaf atau apa dan lain sebagainya, sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka itu jadi kebaikan bagi orang tersebut. Wallahu a'lam. Kita cari juga ya. Kita cari aja udah. Kata beliau sudah ditelusuri tapi tak dapat. Khair insyaallah. Sekarang itu menjadi pikiran. Iya. Dan itulah yang baik, maknanya dosa itu tak boleh dilupakan. Dosa itu harus selalu diingat, kesalahan itu harus selalu diingat. Sebaliknya kalau pahala dilupakan, maknanya anggap kita ini belum melakukan kebaikan apapun. Nah, itulah diantara yang disebut oleh Nabi, orang-orang yang insyaallah bahagia dunia dan akhirat nantinya, orang yang selalu mengingat dosa-dosanya di masa lampau. Sebaliknya orang yang celaka, orang yang diingatnya adalah kebaikan-kebaikan dia saja, ya. Padahal belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab.